Baik-baik dirahmati Allah SWT. Saya cuma ingin cuplikan beberapa hal tentu ya, bukan sebuah kajian yang komprehensif karena tentu waktu. Tentang beberapa hal saja yang mungkin menjadi inspirasi pelajaran mahal tentang kita dan Rasulullah SAW. Kita belajar dari keluarga terbaik. Kalau kita belajar dari keluarga Rasul, kita belajar dari keluarga terbaik. Saya ingin mulai dari karena Rasul ini Islam, bahkan Quran mengajari kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian hanya pandai bicara tapi tidak sesuai dengan perbuatan kalian? Allah murka besar. Kalian hanya pandai bicara, tidak sesuai dengan perbuatan. Makanya dalam Islam, orang itu pantang berteori, yang teori itu tidak aplikatif dalam kehidupannya. Itu Islam. Nah, seperti saya ini susah banget, Pak. Ngoceh di mana-mana ya. Tanggung jawab saya rumit. Rumit sekali. Lalu sekarang saya bicara keluarga. Maka saya harus berpikir, apa keluarga saya? Dan kalau tidak aplikatif, kabura maqtan, Allah murka besar dalam hal ini. Bukannya dapat pahala, Pak. Allah murka besar. Bicara tentang keluarga, tentang pasangan, bagaimana dengan istrinya, bagaimana anak-anaknya, dan seterusnya, kemudian tidak aplikatif di rumahnya, itu bukan Islam. Islam ingin kalimat yang kita sampaikan sesuai dengan perbuatan. Semua teori keluarga yang disampaikan Allah dan Rasulnya ternyata aplikatif di kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Itu istimewanya Rasul. Makanya penting. Karena hari ini kan kita ini kalau belajar sesuatu cuma bilang gini, Pak. Masa nggak boleh, Pak, belajar sama orang kafir? Kan ilmu manfaat boleh dipelajari dalam Islam. Itu mudah sekali kita terjebak dalam kalimat-kalimat begitu tuh, Pak. Oh iya, hal-hal yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan. Masa iya Anda belajar sama orang yang punya teori hebat tapi tidak sesuai dengan kehidupan dia? Bicara tentang anak, bicara tentang keluarga, kan? Anak dan keluarganya masalah. Bicara tentang moral, tentang ini, moral dia masalah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka Rasulullah SAW itu luar biasa. Rasulullah SAW adalah keluarga yang berhasil. Karena ini kalau bicara teori panjang lebar, kalau hasilnya jelek mau ngapain ya? Panjang lebar bicara teori kemudian nampak mana keluarganya, Pak? Itu ya begitu doang. Hanya seperti itu aja, Pak. Rasul sukses di semua hal. Kalau mau tahu sukses, tanya ke istri-istrinya. Ada satu buku bagus, Sayyidat Baitin Nubuwah, ya, penulis Dr. Aisyah Abdul Rahman. Buku tentang para wanita di keluarga kenabian. Semua wanita diungkap. Penulisnya perempuan, ini menarik. Penulisnya perempuan dan penulis ini seorang doktor. Dan setahu saya sang penulis ini adalah istri kedua. Jadi dulu waktu masih kuliah dia suka sama dosennya, dinikahi sama dosennya sebagai istri kedua. Kalau bicara bicara wanita di keluarga Nabi, otomatis pasti harus bicara tentang istri Nabi yang tidak satu. Jadi buku ini menjadi menarik ketika memang penulisnya adalah orang yang praktek langsung. Oh ya, ini menarik. Kan ada yang berbusa-busa tapi nggak ada praktek-prakteknya kan. Ada kalimat di antara kalimat, saya nukilkan kalimatnya. Dia mengatakan begini, tidak ada, bahkan ini artinya dibicara tentang dirinya juga kan, tidak ada wanita yang ingin dimadu. Ini bukan lagu ya, bukan lagu ini ya. Terus tidak ada wanita yang ingin dimadu, tetapi tidak ada satupun istri Rasulullah SAW yang mau diceraikan oleh beliau. Karena Muhammad SAW hadir sebagai laki-laki terbaik yang ada di muka bumi ini. Begitu. Sudah paham ya? Ya. Makanya bahwa tanyakan ke istrinya sehebat apa suaminya. Tanyakan ke suaminya serido apa dia pada istrinya. Tolak ukur. Nabi bilang tentang wanita. Nabi berkata tentang wanita ke suaminya. Kata Nabi SAW kepada wanita, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itulah surgamu atau nerakamu. Makanya tanya. Maka Nabi selalu mengatakan kalau istri ke laki-laki tanya ridhonya.
ridho enggak suamiku ke aku? Ridho itu mencakup banyak hal kan? Tanya. Laki-laki begitu. Laki-laki dengan qawamah yang tinggi. Dan qawamahnya yang tinggi sebagaimana di An-Nisa 34. Qawamah yang tinggi itu yang luar biasa seperti Rasulullah SAW itulah yang membuat istri ridho. Istri ridho. Kagum luar biasa, ridho, tahu persis suaminya orang yang bahkan tidak ada duanya di muka bumi ini. Tak ada duanya. Artinya laki-laki penuh dengan keistimewaan, begitu juga wanita. Makanya kalau mau ya ini bagian bahan koreksi buat kita. Ya, silahkan ditanyakan kepada pasangan masing-masing dengan kalimat yang jujur ya kan. Apa keistimewaan saya di matamu? Oh ya, antum kalau mau lihat bagaimana para istri memuji Rasul dan Rasul memuji istrinya luar biasa. Itu yang terjadi kan. Makanya gampang, tanyain aja nanti pulang ke rumah bapak-bapak nanya ke istrinya kan. Istrinya nanya ke suaminya. Memang aku ini seistimewa apa di matamu? Kalau perlu kasih kertas ya kan, sebutkan. Oke, ujian SD Pak. Ya, sebutkan. Sebutkan apa kelebihanku ya kan. Yang paling enak langsung bicara biar kelihatan ekspresi wajahnya Pak. Memang apa kelebihanku? Kalau jawabnya pakai jeda, yakinlah Anda nggak istimewa Pak. Oh iya Pak. Loh, sekarang gini Pak, pernah nggak merasakan Anda mengagumi orang luar biasa terus Anda mau menceritakan biografi dia, itu di lisan itu sampai belibet-libet saking banyaknya harus disampaikan tuh. Lah ini nyari kelebihan satu aja mikir Pak. Apa ya? Ya sebenarnya sih bagus ya. Jadi kalau pakai jeda Anda harus mulai curiga Pak. Oke, cukup ya. Ini sudah jadi jawaban buat saya tahu sudah. Karena kalau punya kelebihan Masya Allah Pak, dia mengalir, tidak ada hentinya. Mungkin pagi ketemu sore masih terus bicara tentang kelebihan Anda. Betul ini, perhatikan ini, karena ini adalah sebuah tolak ukur keberhasilan. Nabi memuji istri-istrinya luar biasa. Istrinya memuji Nabi SAW, oh, apalagi. Maka tadi tulisan Aisyah Abdul Rahman tadi, kalau urusan di Madul, ya tanyalah perempuan mana dia mau. Kalimat Dr. Aisyah Abdul Rahman yang praktek langsung orang kan. Tetapi tadi karena suaminya adalah orang terhebat yang pernah ada di muka bumi ini. Nih ibu pulang kayaknya punya senjata Pak. Tahu senjatanya kan? Tuh, jadi Muhammad dulu yang hebat kamu. Saya nggak ngajar itu ya, tapi kalau kejadian ya saya udah bilang. Baik.